Salam, seberapa pentingkah lahirnya Muhammad? Ini pandangan seorang biarawati mu'alaf. Hebat sekali omongannya ya. Ini dia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesar dalam sejarah. Tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad adalah mukjizat terbesar bagi sejarah. Bukannya terbalik, Bu Irene, Ibu Irene. Karena Islam yang dibawa oleh Muhammad itu telah membawa kehancuran bagi peradaban bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi memang tanpa Muhammad lahir, dunia tidak melihat sebuah kejahatan yang nyata di depan mata hati kehidupan umat manusia. Terutama mereka-mereka bangsa-bangsa yang telah dihancurkan oleh Islam itu. Salah satunya adalah India. Peradaban India itu yang maju, bahkan Hindu itu 5.000 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Budaya Hindu itu bagus, baik belaka. Kemudian juga peradaban gurun pasir, mulai dari Hijaz sampai kepada Syria, Mesir, Iran, Irak, itu sudah berantakan semua. Ini sangat kontradiktif dengan ucapan Anda. Tetapi juga ajaran Islam itu kontradiksi dengan kemajuan teknologi dan zaman sekarang ini. Gimana Bu Irene, Bu Irene? 570 Masehi, ketika pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah, lahirlah bayi yang akan mengubah dunia selamanya. Muhammad bin Abdullah. Ia lahir yatim. Ayahnya meninggal ketika ia belum dilahirkan. Dibesarkan di gurun, diasuh Halimah Sa'diyah, dijaga Allah sejak bayi. Dadanya dibelah malaikat. Awan pun selalu menaunginya. Kekuatan dongeng yang diajarkan di dalam Islam itu diwariskan dari generasi ke generasi, sampai kok percaya dada Nabi itu dibelah malaikat. Siapakah saksinya? Hanya omongan Muhammad yang diceritakan bahwa begini begono-begono. Bahwa Nabi itu dipeluk kemudian dicuci hatinya dengan memakai baskom dari emas, airnya dari Zam-Zam. Sementara Muhammad ini ada di sebuah pegunungan di sana, di suku terpencil karena dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, ibu angkatnya. Dan dia sudah ditolak dari kecilnya oleh Aminah. Aminah ini gak mau melihat anak itu karena dia kecewa dengan laki-laki yang menghamili dia. Karena jelas sekali bukan bapaknya. Abdullah itu bukan bapaknya. Karena beda usia Hamzah, paman Muhammad, dengan Muhammad itu 3 tahun lebih kurang. Sedangkan Abdullah hanya hidup lebih kurang 6 bulan dengan Aminah. Tetapi jarak umur Muhammad dengan Hamzah bin Abdul Muttalib itu 3 tahun. Berarti bapaknya Muhammad ini tidak jelas. Tetapi kalau menurut Abu Thalib, pamannya itu mengatakan Muhammad bin Abi, Muhammad anak bapaknya. Tetapi tidak menyebutkan namanya bapaknya itu siapa. Kenapa? Karena Aminah itu marah sekali dan laki-laki yang menghamili dia ini tidak bertanggung jawab atas Muhammad. Nah, ini info singkat saja, silakan Anda perbaharui, silakan Anda cari semuanya di dalam sejarah Islam itu. Tapi ini dasar pemikiran saya.
Kenapa lebih tua? Lebih tua Hamzah, yaitu paman Muhammad, daripada Muhammad ini. Padahal hari pernikahan Abdul Muttalib dengan Abdullah itu dalam sehari itu. Hari yang sama. Menikahlah bapak dengan anak sulungnya yang bernama Abdullah ini. Tetapi dia tidak menghasilkan anak. Kenapa? Karena hanya 6 bulan menikah, meninggal. Sedangkan Hamzah, paman Muhammad ini, lahir pada tahun itu. Sedangkan beda umur antara Hamzah dengan Muhammad itu 3 tahun. Oke, kita masuk ke topik yang lain, bahwa pentingkah kelahiran Muhammad itu? Sangat tidak penting. Bagi mereka sangat penting karena telah mengikuti ajaran yang sangat sadis seperti itu. Dan Muhammad itu tidak saya percayai sebagai teladan. Dari mana teladannya? Lalu mengatakan dia adalah teladan yang bagus. Coba tunjukkan apa kebaikan Muhammad sebagai orang Islam apa? Nggak ada satupun kebaikannya bagi kita. Tetapi telah melahirkan kejahatan budaya, keonaran yang tidak pernah berhenti di mulut mereka, di kelakuan Muslim itu sendiri. Sekarang kita tidak bisa menemukan manakah ajaran Islam yang benar itu, yang murni sekalipun. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa budaya Islam itu lebih bagus. Dia katanya nabi terakhir yang diutus oleh Allah, sehingga seluruh ajaran risalahnya adalah pedoman bagi umat manusia. Katanya gak bisa lagi diikutin pedoman itu. Harus dibuang, harus ditinggalkan. Muhammad itu sadis. Katanya suri teladan adalah yang terbaik bagi umat manusia karena ia memiliki akhlak yang mulia, sabar, jujur, kasih sayang. Kasih sayang apa? Kalau kasih sayang yang gak menyebarkan agama dengan mengambil leher orang. Orang yang mau kerja suruh minum kencing onta. Ketika orang yang memelihara untanya itu membawa larinya, dicongkel matanya, dipotong bersilang, tangan kiri, kaki kanan dipotong, dan orang dibiarkan mati dalam keadaan kering seperti itu. Itu kasih sayang seperti itu. Bagaimana dia mengirim pasukan untuk menampar mulut seorang wanita tua, sudah umur 80 tahun, kepala suku, Ummu Kirfah namanya. Ummu Kirfah disiksa tidak berperi kemanusiaan oleh Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Kemudian mengambil anaknya untuk diistrikan. Fatimah, putri dari Ummu Kirfah, disiksa dengan sadis. Karena apa? Karena dia membuat puisi. Dulu kami hidup tentram, tapi begitu datang Muhammad, kami hidup dalam ketakutan. Karena Ummu Kirfah ini termasuk kepala suku kecil. Kami bisa bergaul baik dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Begitu kata Ummu Kirfah yang sudah 80 tahun tetapi masih disiksa oleh tentara Islam. Lalu mengatakan bahwa kelahiran Nabi itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari apa? Perubahan sosial apa? Ya, dari baik menjadi jelek.
Tidak ada yang diperbaiki Islam. Anda tahu bagaimana teroris itu? Anda tahu orang-orang yang membenci gereja? Itu siapa yang mengajar untuk merubuhkan gereja itu? Itu karena kebencian agama. Memang ada ayat yang melarang untuk merusak biara-biara Nasrani. Ada ayatnya larangannya, tapi kenyataannya Muslim paling benci dengan kekristenan. Apa yang Anda katakan sebagai peristiwa yang sangat bersejarah karena kelahiran Muhammad? Saya menulis di dalam Facebook saya, Muhammad adalah bencana dunia. Kemudian saya bilang, apa sumbangan Islam bagi dunia ini? Tidak ada. Kemudian saya menulis juga di dalam status Facebook saya sebelum saya ditangkap. Islam adalah kanker stadium 4 bagi dunia dan bagi orang pemeluk-pemeluknya. Emang jahat tulisan saya, tetapi kita pikir dengan fakta. Apa yang menyebabkan kita ini harus mengatakan Islam agama rahmatan lil alamin, membawa cahaya terang apa? Tidak ada. Karena memang kejahatan Muhammad itu lebih jahat daripada orang kafir Quraisy. Katanya mengantarkan umat manusia kepada cahaya. Cahaya apa? Apa yang ditemukan oleh Muslim? Tidak ada. Peradaban apa? Tidak ada. Tidak ada pentingnya. Maka kalau ditanya apa sumbangan Islam bagi dunia ini, tidak ada sama sekali. Dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan nilai-nilai moral dan etika, nggak ditemukan. Karena di dalam diri Muhammad itu adalah contoh paling buruk, merusak peradaban dunia. Bangsa Batak itu 600.000 dibantai habis oleh Imam Bonjol sebelum Kristen masuk ke tanah Batak. Imam Bonjol mau mengislamkan tanah Batak, dimulai dari Sipirok sana, masuk Tarutung sampai ke Toba. Batak Toba adalah Batak yang paling menderita dari suku bangsa Batak itu oleh Islam. Masuk ke Eropa 1,5 juta manusia habis putus lehernya. Masuk ke India 1,5 juta putus lehernya. Dan sekarang ini akibat paling buruk, di mana Islamofobia itu muncul. Orang nggak suka, benci dengan Islam. Karena kalau ngomong Islam, ya ngomong kekerasan. Manakah tokoh-tokoh Islam yang bisa diajak berpikir bermartabat? Nggak ada. Kalau Islam menjadi pusat pengetahuan dan teknologi, kontribusi signifikan katanya. Dari hal apa? Oh, dari matematika. Ibnu Khawarizmi itu bukan orang Islam, orang Eropa yang dipaksa masuk Islam di bawah kilatan pedang. Astronomi
Mana astronominya itu? Yang menemukan ilmu astronomi itu bukan Arab, orang Yunani, kedokteran itu orang Arab. Maaf, bukan orang Arab, orang Yunani semua. Nggak ada. Bagaimana mendetailkan ekonomi, matematika Ibnu Al-Khawarizmi dengan menemukan angka 0 dari astronomi tentang bintang-bintang, planet, penyempurnaan kalender. Ngaco semua. Ilmu pengetahuan apa yang ditunjukkannya? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu mengedari bumi. Bumi ini tetap, matahari yang mutar. Kata Quran. Tetapi ilmu pengetahuan modern ini mengatakan bahwa matahari di tempatnya, bumi yang berputar. Menyempurnakan kalender, observatorium apa? Saudara, saya tulis dalam status Facebook saya di apa dulu Facebook saya tuh sudah diambil sama polisi dengan HP saya itu. Jahatnya polisi Indonesia. Nggak bisa kalau di Amerika Anda sita email orang, Anda sita Facebook orang. Nggak bisa. Sekalipun dia melakukan kejahatan bagaimanapun, polisi tidak boleh mengambil ataupun menggunakan YouTube saya. Nggak boleh. Itu sebabnya saya nggak mau menyerahkan diri ke polisi Indonesia. Lalu nanti dia mengambil itu YouTube saya. Nggak boleh. Bidang kedokteran apa ada? Nggak ada. Harus diakui bahwa Nabi Muhammad adalah antikris terbesar yang pernah lahir di muka bumi. Karena dia selalu menentang apa yang ditulis di dalam Alkitab. Supaya kita semua sadar. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Irene Handono, kelahiran Muhammad adalah bencana umat manusia. Irene Handono bilang mukjizat terbesar. Kamu ketawa saya, Irene. Tukang jual obat loh. Oh, ini barangnya bagus, barang bagus. Busuk semua isinya. Demikian saudara-saudara dari penjelasan saya untuk Irene Handono.